Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang isti'adzah dan basmalah, ta'awudz dan basmalah. Ya. Pada pembahasan kemarin kita sudah membahas tentang makharijul huruf dan sifat-sifat huruf. Sekarang di dalam Al-Quran kita akan mengenal tentang basmalah sama ta'awudz. Ya. Karena basmalah ini merupakan bagian dari Al-Quran juga, sedangkan untuk ta'awudz ya bukan bagian dari Al-Quran. Tetapi ada adab-adaban dalam membaca Al-Quran. Kedua hal tersebut sangat erat berkaitan. Ya. Secara etimologi, ya, isti'adzah atau al-isti'adzah berarti memohon perlindungan dan bersandar. Ya. Secara terminologi, isti'adzah adalah lafaz yang digunakan untuk menyandarkan diri kepada Allah dan memohon perlindungan kepadanya dari setan yang terkutuk. Atau isti'adzah sering disebut dengan ta'awudz. Kalian sudah pasti tahu lafaz isti'adzah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari godaan aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, bagaimana hukum membaca isti'adzah atau ta'awudz? Menurut kebanyakan ulama adalah hukumnya sunnah. Ada pendapat yang membacanya juga mengumumkan wajib. Nah, sebagaimana dalilnya di surat An-Nahl, apabila kamu membaca Al-Quran dan hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi ada yang menghukumi sunnah, ada yang menghukumi wajib. Nah, ini lafadznya, lafadz isti'adzah itu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau ada juga yang versi yang lainnya, A'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari godaan setan yang terkutuk. Bagaimana cara membaca isti'adzah atau ta'awudz? Nah, di sini ada beberapa penjelasan. Yang pertama dibaca zahir, jelas, bersuara. Kapan itu waktunya? Yang pertama, ketika membaca dengan suara keras dan didengarkan oleh orang lain atau dalam proses belajar mengajar. Jadi itu harus dijelaskan, suaranya terdengar. Terus yang kedua, oleh pembaca pertama saat membaca Al-Quran secara bergantian dalam kelompok. Jadi kalau misalkan dalam bentuk lingkaran, kelompok, membaca Al-Quran bareng-bareng, maka orang yang pertama membaca Al-Quran, baca ta'awudznya itu adalah dijelaskan, suaranya harus terdengar sama yang lain. Dibaca sir atau suaranya pelan, ya, jadi tidak terdengar oleh semuanya juga tidak apa-apa, jadi pelan. Yang pertama dibaca sir, jadinya pelan, biasanya ini untuk ketika dalam keadaan sendiri. Yang kedua, ketika membaca dengan suara keras namun tidak ada orang yang mendengarkannya, ya, dibaca ada suaranya tapi tidak terlalu keras, yaitu dalam keadaan sendiri. Yang ketiga, dalam sholat rakaat pertama, baik sebagai imam, makmum maupun sholat sendirian. Nah, ini baca ta'awudznya sebelum membaca surat. Dalam rakaat pertama membaca isti'adzahnya itu suaranya pelan. Yang keempat, oleh orang kedua dan seterusnya ketika membaca bergiliran dalam kelompok. Jadi kalau misalkan tadi orang yang pertama dalam kelompok membaca Al-Quran itu baca ta'awudznya adalah dijelaskan, terdengar secara keras. Kalau orang yang kedua maka ini suaranya ada tapi pelan, tidak terlalu keras dan juga tidak kedengaran tapi suaranya pelan. Lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Para ulama sepakat dan tidak ada perbedaan pendapat bahwa basmalah adalah salah satu ayat dalam Al-Qur'an. Surat An-Naml, ya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan juga saat membaca Al-Qur'an dari tengah surat atau dari ayat tertentu, seorang pembaca bebas memilih antara membacanya atau tidak. Tapi basmalah ini bagian dari Al-Qur'an. Dan di dalam awal surat Al-Fatihah juga lafaz basmalah itu adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Bisa dicek nanti di surat Al-Fatihah basmalah itu adalah termasuk ayat yang pertama. Bagaimana cara membaca isti'adzah, basmalah dan awal surat? Ada beberapa cara, ya. Kita mengenal dengan istilah adanya berhenti, adanya diwasolkan. Seperti apa? Oke, kita perhatikan. Yang pertama, berhenti di akhir isti'adzah, ta'ud, dan akhir basmalah. Contohnya, kalau misalnya kita mau membaca surat Al-Falaq di sini, lafaz ta'ud berhenti, nah ini tanda hitam berhenti, dan ketika membaca lafaz basmalah juga berhenti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti, ya, mengambil nafas. Lalu membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Berhenti, mengambil nafas, lalu dilanjutkan dengan membaca surat. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu berhenti di akhir isti'adzah dan akhir basmalah. Yang kedua, berhenti di akhir isti'adzah, lalu basmalah sama awal suratnya disambungkan atau diwasolkan. Contohnya gini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, berhenti di sini mengambil nafas. Nah, untuk bismillah, basmalah sama surat yang lainnya diwasolkan. Diwasolkan itu disambung, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, kalau diwasolkan, mimnya itu dibaca berharkat, mim terakhir dari lafaz bismillah dibaca harkatnya. Kalau tadi berhenti itu kan tidak dibaca, tapi kalau diwasolkan, huruf dari mim lafaz basmalah yang terakhir itu dibaca harkatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang ketiga, menyambung isti'adzah dan basmalah lalu berhenti di akhir basmalah. Sekarang ta'ud sama basmalahnya diwasolkan, disambungkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti, lalu membaca surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, yang keempat, menyambung isti'adzah, basmalah dan awal surat atau ayat yang akan dibaca semuanya disambung, diwasolkan tanpa ada yang berhenti. Nah, ini biasanya sering dilakukan kalau misalkan di bulan Ramadan, ya. Jadi kalau sholat taraweh ini sering banyak yang diwasolkan. Contohnya gini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ini namanya diwasolkan, disambung semuanya. Itu membaca isti'adzah dan basmalah di awal surat. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau misalkan kita sedang membaca Al-Quran, beres satu surat dan mau menyambung lagi ke surat yang lain. Nah, di sini ada beberapa cara membaca menyambung dua surat. Hampir sama dengan yang tadi antara lafaz basmalah dan ta'ud di awal surat. Tapi bedanya di sini diganti akhir surat lafaz basmalah sama awal surat. Jadi kalau misalkan menyambung dua surat ini tidak ada ta'ud lagi. Yang pertama, berhenti pada akhir surat dan akhir basmalah. Sama seperti yang tadi.
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti, mengambil napas, lalu baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti, lalu disambung lagi ke surat yang lain. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang kedua, menyambung akhir surat Al-Basmalah dan awal surat berikutnya. Jadi ini diwasolkan semuanya. Kalau tadi semuanya berhenti, kalau sekarang diwasolkan atau disambungkan. Contohnya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Menyambung. Contohnya, ini pembacanya. Untuk yang nomor 2, disambungkan akhir surat, basmalah sama awal surat. Contohnya, walam yakun lahu kufuwan ahadum bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq. Jadi antara akhir surat walam yakun lahu kufuwan ahad disambungkan dengan basmalah dan disambungkan dengan awal surat dalam satu kali nafas. Yang ketiga, berhenti pada akhir surat dan menyambung basmalah dengan awal surat. Contohnya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, di sini berhenti. Lalu basmalah sama surat awal surat disambungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ini cara-cara ini dibaca ketika menyambung dua surat. Nah, kalau yang terakhir, ini yang dilarang. Tentang menyambung akhir surat dan al-basmalah. Dan berhenti pada al-basmalah. Para ulama sepakat bahwa cara ini terlarang. Kenapa terlarang? Dilarang karena takutnya al-basmalah ada untuk dijadikan di awal surat, bukan di akhirnya. Maksudnya gini, jadi al-basmalah itu untuk di awal surat, bukan di akhir surat. Jadi kalau misalkan akhir surat disambung sama basmalah, takutnya basmalah tersebut menjadi bagian dari akhir surat tersebut. Padahal al-basmalah ada untuk di awal surat, ya, di awal surat. Jadi untuk yang cara ini terakhir menyambungkan surat akhir surat dengan al-basmalah dilarang. Ya. Sekarang kita belajar tentang bagaimana membaca surat Al-Anfal dan surat At-Taubah. Ya. Karena dalam surat At-Taubah itu tidak ada lafaz basmalah. Kenapa tidak ada lafaz basmalah? Karena isi dari tentang surat At-Taubah adalah berisi tentang peperangan, perang. Jadi tidak mungkin kalau misalkan perang kan itu ya bagaimana perang gitu ya, tentang pembunuhan dan sebagainya. Tapi kalau basmalah itu kan tentang kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan tidak di dalam perang tidak ada kasih dan sayang. Makanya dalam surat At-Taubah tidak ada lafaz basmalah, tidak ada bismillah. Caranya ada 3. Ya, ada 3 cara. Yang pertama, berhenti atau wakaf di akhir surat Al-Anfal dan mengambil nafas. Ya, ini akhir surat Al-Anfal, ini awal surat At-Taubah, Bara'atun. Nah, di sini tidak ada lafaz basmalah, ya karena di dalam surat At-Taubah tidak boleh ada lafaz basmalah. Yang pertama, berhenti di surat Al-Anfal dan mengambil nafas. Innallaha bikulli syai'in alim. Berhenti, ambil nafas dulu, lalu dilanjut dengan surat At-Taubah tanpa mengucapkan basmalah. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Nah, sama seperti waqaf, ya, diwakafkan. Yang kedua, saktah. Saktah itu apa? Berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Ya. Berhenti sama seperti yang awal, tapi di sini kalau yang di pertama itu bisa mengambil nafas, kalau yang kedua berhenti tapi tanpa mengambil
nafas. Ngarenghat tapi ulah bernapas. Berhenti tapi tidak boleh bernapas. Contohnya, innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Nah, dan seterusnya. Berhenti tapi tidak mengambil nafas. Yang ketiga, menyambung, diwasolkan akhir surat Al-Anfal dengan awal surat At-Taubah. Disambungkan, diwasolkan. Contohnya, innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulih. Jadi innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulih dan seterusnya. Jadi akhir surat Al-Anfal dan awal surat At-Taubah diwasolkan atau disambungkan. Itu mungkin tentang isti'adzah dan basmalah, bagaimana hukum membaca isti'adzah dan basmalah serta cara membaca antara isti'adzah dan basmalah dan awal surat, cara membaca bismillah di antara dua surat, dan cara membaca surat Al-Anfal, akhir surat Al-Anfal dan awal surat At-Taubah. Ya. Karena ini perlu diketahui bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, karena basmalah dan taud termasuk dalam adab-adaban membaca Al-Quran. Kalau misalkan membaca Al-Quran tanpa ta'ud dan basmalah, ya seperti apa hukumnya. Itu saja. Hatur nuhun sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.